sehubungan dengan masih wabahnya COVID di tempat kita, di daerah kita Sumatera Barat ini, kami menginstruksikan kepada penyelenggara kegiatan untuk menerapkan protokol kesehatan. Setiap peserta yang datang atau pengunjung yang datang harus memakai masker. Kalau mereka tidak bawa masker, kita sediakan masker di sini. Dan di depan sudah disediakan tempat cuci tangan, supaya kita tidak menyalahi. Kita berharap, karena kesenian adalah tontonan dan tuntunan, kita terhibur dengan penyelenggaraan kegiatan ini, dan sebagai tuntunan ada lirik-lirik yang memberikan pelajaran kepada kita. Kemudian kami dengan segala hormat meminta Pak Supardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk berkenan memberi sambutan, pengarahan, dan sekaligus membuka. Tadi kawan-kawan mengatakan belum lengkap sambutan membuka, tapi lebih lengkapnya Pak Supardi melantunkan karya Sekri Budiman di akhir sambutannya. Setuju kita? Terima kasih kepada semua yang mendukung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan nantinya ditemukan kekurangan dan kesalahan. Kepada para peserta, kami ucapkan selamat berlomba. Percayalah, juri yang kami tunjuk ini adalah mereka-mereka yang menjuri hasil dari penampilan adik-adik semua, bukan dari kenal kepada orangnya, tapi adalah penampilan dari para peserta. Demikian saja. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat sekaligus membuka kegiatan secara resmi kepada Bapak Supardi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muasri, senior kami yang sama-sama kita hormati, Kepala Tamu Budaya, Pak Sekretaris Dinas Kebudayaan, beserta para jajaran Dinas Kebudayaan. Salam Pak Kadis, Pak Sek, Bu Kadisnya ya. Mungkin kalau besok kita bisa hadir pada festival kita ini. Puji syukur kita panjatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada siang hari ini Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan bagi kita untuk segala urusan. Di saat pandemi COVID-19 ini tentunya kita berharap tidak menghilangkan kreativitas kita di dalam beraktivitas sehari-hari. Salam kita mohonkan kepada Allah agar tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Muasri, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sini juga hadir tadi diperkenalkan para tim juri. Ini senior-senior, sebagian sudah sering datang ke rumah nih Pak Muasri. Nah, jadi sehari-hari kata teman-teman seniman ini untuk menghindari COVID ini harus banyak menyanyi katanya kan. Dan memang alhamdulillah sampai hari ini secara data di Kota Padang, alhamdulillah Pak Sekri ya, alhamdulillah semua kita belum ada yang terkontaminasi COVID ya. Salah satu mungkin karena ini ekspresinya itu tiap hari selalu bergembira, mengeluarkan curhat hati laut nyanyi ya. Maka saya juga termasuk yang sependapat juga seperti itu. Sehingga satu minggu itu sering kita didatangi teman-teman seniman di rumah dinas, dan sering juga bernyanyi. Kecuali saya cuma penikmat lagu-lagu Minang aja. Ini bukan penyanyi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesungguhnya ini 2 tahun silam pernah kita diskusikan nih, Pak Mas. Bagaimana kita bisa mengangkat kembali ya, marwah lagu Minang ini di Sumatera Barat. Nggak usah kita ngomong-ngomong secara menyeluruh Indonesia, apalagi internasional, Sumatera Barat aja dulu.
bagaimana generasi muda kita, para milenial, kecenderungan mereka itu betul-betul terhadap lagu Minang itu merupakan sebuah hal yang sangat dibutuhkan. Di samping juga ada lagu-lagu lain. Bagi mereka lagu Minang itu merupakan sebuah kebutuhan hidup, ya. Jadi tidak hanya sebagai pelengkap. Bahkan ada juga, mohon maaf Pak Muasri, di kafe-kafe atau di restoran dan sebagainya, seakan-akan lagu Minang itu adalah lagu-lagu yang cocok hanya dilakukan oleh generasi-generasi tertentu, ya. Tidak cocok untuk para milenial. Nah, hal seperti ini yang harus kita rubah. Mindset generasi muda kita seperti ini harus kita rubah. Dan saya melihat bahwasanya dari sekian banyak peserta yang hadir mengikuti lomba ini terdiri dari anak-anak muda kita, anak-anak milenial. Dan alhamdulillah saya kena percaya lagu Minang ini masih mendapat hati di generasi muda kita. Pak Sekri Budiman saya rasa salah satu seniman besar kita di Sumatera Barat. Ini perlu kita apresiasi, tidak hanya di mulut dan tidak hanya di tepuk tangan. Apresiasi ini tentu harus kita lakukan dalam bentuk lain. Salah satu seniman, artinya tidak hanya Pak Sekri Budiman tentunya. Banyak seniman-seniman kita, seniman musik khususnya, yang eksistensinya di Sumatera Barat masih diakui. Mereka masih berkiprah, memberikan nuansa-nuansa baru, lagu-lagu baru terhadap lagu Minang ini, yang mungkin selama ini nyaris kita lupakan, termasuk juga Pak Sekri Budiman. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tentunya kami minta maaf untuk itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seni hidup tanpa seni, kata orang gersang. Betul Pak Masri. Kita rasakan seperti ini sekarang. Masyarakat kita dengan pandemi COVID ini banyak yang sudah stres. Kekhawatiran, kegalauan, kekalutan. Untuk berusaha pun takut, bersalaman takut, bertemu pun takut, semua takut. Harus ada solusi yang bagus yang harus kita lakukan untuk menghalau ketakutan itu. Dengan yang normal tadi, saya rasa kita harus menghindari seluruh pertemuan-pertemuan, seluruh aktivitas kita. Normal tadi itu tidak harus kita takutkan atau kita khawatirkan. Tapi normal tadi harus kita hadapi dengan sedemikian rupa tanpa meninggalkan protokoler yang harus kita taati. Jadi Pak Muasri bilang tadi acara kita ini tetap memakai protokol COVID. Ya, pakai masker, pakai cuci tangan dan sebagainya. Saya rasa nanti ini juga perlu kita lakukan Pak Muasri. Kadang-kadang kan ada juga yang teman-teman yang iseng nanti difotoin kan bagian tidak pakai masker terus di ke luar kan, ke Facebook dan sebagainya. Dilihat nanti kan, acara Pak Sekri Budiman, acara Pak Masri nggak pakai protokol, padahal yang nggak pakai masker cuma satu orang kan. Sering kejadian seperti itu Pak Masri. Ya. Jadi kepada Bapak Ibu-Ibu sekalian, para adik-adik ya, ini sejarah telah mencatat bahwasanya masker itu betul. Ini merupakan sebuah kewajiban kita untuk memakainya. Apalagi pada saat sekarang ini 90% yang kena COVID itu adalah OTG. Ya. OTG ini tanpa gejala sama sekali. Yang nggak batuk, kerongkongannya nggak sakit, nggak meriang, suhunya tetap normal dan sebagainya, tapi dia ada positif. Kalau seandainya imunnya tinggi, bagus daya tahan tubuhnya, dia masih bisa beraktivitas, masih bisa bernyanyi dan sebagainya. Tapi ketika nanti bersentuhan dengan orang tua yang imunnya rendah, punya latar belakang penyakit yang cukup berbahaya, maka di sana nanti ada risikonya. Jadi kami berharap betul kepada Bapak Ibu sekalian, para adik-adik, para peserta, masker jangan jadikan sebuah beban, tapi jadikan masker ini sebuah kebutuhan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kembali kepada Pak Sekri Budiman, ini kan manusia yang cukup aneh juga, unik nih Pak Muasri. Bagi saya cukup unik Pak Sekri Budiman ini, karena sering juga saya berdiskusi dengan beliau, Pak Sekri itu bagaimana sih caranya kok bisa menciptakan lagu sebanyak itu. Dan setiap lagu yang diciptakan itu hit terus. Bahkan saya kenal dengan beliau itu 3 tahun yang silam. Saya nggak tahu bahwasanya lagu yang saya gemari itu beliau yang menciptakan.
Itu kejadian ketika di Payakumbuh, ketika kita mau melakukan acara festival botong ya Pak Sikri ya. Saya salut betul nih Pak Sikri dengan lagu ini. Saya sering putar-putar lagu ini. Kalau penyanyi saya kenal, tapi pencipta saya nggak kenal. Atau penciptanya beliau sendiri. Ini cukup malu juga saya begitu. Jadi saya rasa Pak Sikri ini cukup unik juga. Bahkan dia bilang menciptakan lagu itu sering di kamar mandi katanya. Saya nggak tahu tuh seperti apa pola rumus menciptakan lagu di kamar mandi itu. Di sini juga ada Pak Husin Daruhan, abang saya juga, teman, pencipta lagu juga. Jadi saya bilang sama dia, itu menciptakan lagu ini aku baca loh, acik di jalan acik ya. Di perjalanan dia sering menciptakan lagu. Kami kemarin ke Pekanbaru Pak Masri, 2 lagu diciptakan. Di Pekanbaru di Padang itu hanya 8 jam. 8 jam itu hadir 2 buah lagu Minang. Kalau Pak Sikri Budiman, kalau satu hari satu mandi, 1 kali lagu. Ini saya luar biasa ini. Dan ini harus diturunkan kepada generasi muda kita. Pak Sikri Budiman, karya Bapak tentu akan sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Jangan lupa berkiprah, meskipun di sela-sela kesibukan Pak Sikri sebagai ASN, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karya-karya Bapak tentunya akan sangat ditunggu oleh kita semua. Tinggal lagi bagaimana kita bisa mengapresiasi. Pemerintah Provinsi juga apresiasi. Kemarin kita juga telah diskusi dengan Dinas Kebudayaan, dalam hal ini juga Taman Budaya. Saya termasuk yang cukup memanjakan juga Taman Budaya ini Pak Sek. Dari dulu ini, saya bukan seniman, tapi saya sangat menghargai para seniman. Saya yakin dan percaya apa kebutuhan mereka itu, sesungguhnya itu kebutuhan masyarakat kita. Jadi kalau diminta cek kegiatan, mau minta 3. Belum tentu lagi Dinas Kebudayaan. Kalau Dinas Kebudayaan minta 3, belum tentu saya kasih 3. Jadi 1. Kita lihat dulu urgensinya apa. Ya. Jadi saya mohon nanti kepada Pak Sek, melalui kadisnya, tolong nanti ini kita perhatikan secara bersama-sama. Intinya itu bagaimana kita bisa menghargai para seniman-seniman kita, Pak. Di sini lokasi kita cukup representatif, besar dan sebagainya. Bahkan ada yang baru tapi tertunda pembangunan karena COVID ini. Mudah-mudahan tahun 2021 ini bisa kita lanjutkan pembangunan di belakang. Juga ada kafe dan sebagainya, tapi ini belum cukup lagi. Belum cukup bagi kita untuk bisa menampung para seniman-seniman kita. Kita ingin seniman kita ini betah tinggal di sini. Betah duduk di kafe itu. Dan betah untuk bisa melahirkan inspirasi cerdas mereka di sini. Nah, bagaimana bentuknya tentu itu Pak Masud dengan Ibu Kadis nanti akan memikirkan. Kita di DPD insya Allah akan membahas terus tentang masalah ini. Saya rasa kapan perlu nanti 1 kali 1 tahun atau 2 kali dalam setahun, 3 kali setahun, kegiatan-kegiatan ini harus kita hargai. Harus kita lakukan nih Pak Sek. Kalau sekarang nih Pak Sikri Budiman, besok entah siapa lagi nanti yang kita angkatkan. Begitu juga seterusnya. Dan tidak hanya festival seperti ini, juga festival-festival lain. Sini itu tentu tidak hanya musik. Lagi masih banyak yang lain, yang itu juga harus kita pentaskan di tempat kita ini. Sehingga betul-betul Taman Budaya ini tempat tongkrongan dan tempat berkumpulnya para seniman-seniman kita dari berbagai lapisan masyarakat. Jadi Pak Masri bilang tadi, tahun 60-an ada Pak Asbon. Saya nggak pernah kenal dengan beliau Pak Masri, tapi sampai hari ini saya sangat mencintai lagu-lagu yang dibawakan oleh almarhum itu. Sampai hari ini. Tahun 70-an juga seperti itu, 80-an juga seperti itu, 90 juga seperti itu. Mana tahu nanti para seniman-seniman besar kita yang masih hidup, yang masih sehat, ini juga kita apresiasi, kita berikan ruang bagi mereka untuk bisa berkumpul dan tetap mengeluarkan inspirasinya meskipun di usia yang sudah uzur, tentu sudah harus ada ruang atau tempat bagi mereka untuk bisa hadir di sini. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan cepat gedung yang baru ini bisa kita selesaikan, dan juga mungkin ada spot-spot lain yang perlu kita perbaiki, juga pengusaha dan sebagainya. Jadi tugasnya Pak Masri dengan Dinas nanti ini bisa menata ini. Yang penting Pak Masri, Pak Dinas, Pak Sek, Taman Budaya ini kita jadikan sebagai rumah kedua para seniman-seniman kita. Kita menghargai itu semua. Kalau tidak mungkin dengan bentuk lain, minimal mereka bisa bercokol di sini, bisa hidup di sini, dan betah di sini. Dan terakhir itu tentu yang harus kita pikirkan untuk para seniman-seniman kita itu adalah jaminan di hari tuanya. Ini kemarin kita sering berdiskusi nih Pak Sek dengan corona ini. Corona ini kan mulai pada bulan Maret ini.
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, selama bulan-bulan itu saya sering bersentuhan dengan para seniman Pak Masri. Ini salah satu yang dampak korban COVID ini adalah para seniman-seniman kita. Sementara mungkin secara kakak dan sebagainya mereka jauh dari fasilitas dapat BLT. Nah, bagaimana pula kita bisa mengapresiasi seniman tadi itu dalam bentuk hal seperti itu. Minimal itu para seniman kita itu bisa membayar BPJS mereka. Banyak seniman kita itu yang gagal bayar BPJS. Nah, ketika beliau sakit, tidak ada satupun jaminan bagi mereka untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan yang prima. Belum lagi yang lain sebagainya. Ini tugas kita bersama-sama, tentu DPRD mendengarkan nih Pak Masri. Selagi bisa kita anggarkan, insya Allah, mau COVID, mau apapun, insya Allah kita anggarkan. Selagi nomenklatur rekeningnya ada di Dinas Kebudayaan dan di Taman Budaya. Insya Allah itu kita kawal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para adik-adik, para peserta, mudah-mudahan pada siang hari ini acara kita tetap cerah, cuaca cerah, suasana kita juga cerah, kita terhindar dari COVID, dan dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara Festival Lagu Minang tingkat Provinsi Sumatera Barat, karya besar Bapak Sekri Budiman. Tadi Pak Masri tadi bilang saya menyumbangkan lagu. Sebetulnya kalau dapat senior ini saya enggak ini Pak. Tapi izin Pak Sekri kalau boleh kita lepas lagu Pak ya. Nanti bilang marah pula Pak Tos nanti Pak Sekri. Karena dia termasuk guru saya juga nih dalam bernyanyi. Baik, dengan tadi telah kita buka, Bapak Ibu sekalian, maka kami akhiri sambutan ini dengan bacakan basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin langsung saja Pak. Benar-benar Pak. Setuju ya Pak ya? Maaf, karena saya bukan penyanyi, nada aku nggak ngerti. Nada habis apa tuh Pak Usin? Apa lagu Pak ya? Tekawanan Budi, pada tuh. Pada tuh. Ayo, itu jawab cipta sudah kete jawab. Ya, ini request dari Om Muslim juga, Om Sekri Budiman berkolaborasi. Pak Masri Pak? Diwakili sama Pak Sekri Budiman. Mohon maaf Pak Sekri, kemarin alhamdulillah saya dikasih lagu nih Pak Sekri, Pak Masri. Tapi belum hafal lagi. Rencana mau lagu sekarang, tapi takutnya nggak hafal. Soal menimbangnya dulu. Sampai banyo bagi rasul bapegan sama bantegan dibuang panas putihnya cito lepas salah ada yang dalam barang kasih yang kurang betul ada coba yang bayar oleh lapis ada yang kurang
orang kasihan di hati, baiklah hati doa suci dengan yang ini ada lagi untuk kau lapangan kebenaran dapat dicari lawan yang sampai hilang. Mungkin juga di dunia. Ialah kasih yang kurang dan aku bayang-bayang ada lagi hati yang kurang. Walau berpisah tak bisa habis dan lebih banyak kasih di hati, baiklah dia bawa hati doa suci menjadi yang ini ada lagi untuk aku apa yang ada dapat dicari bawa kami dan sampai hilang ada lagi untuk aku dapat dapat dicari lawan mana ini dan sampai hilang. Iya, luar biasa sekali Bapak. Ada banyak Pak, dengan Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu dalam guru kiranya layak masuk dapur rekaman Pak. Pak, jangan turun Pak, kami undang juga Bapak Bosri dan seluruh peserta. Ini sebagai tanda kecintaan Bapak juga terhadap seni Sumatera Barat ya. Kami undang kita bersama peserta untuk berfoto bersama dengan Bapak Imam Melangkah dan nanti akan dimasukkan di Padang Express satu halaman ini. Nah, tuh. Oh, dan Singgalang juga ya. Iya. Peserta di bawah saja. Ayo, cepat ya. Peserta. Pak Sek, kemudian Bapak apa lagi Pak? Pak Ir. Isiannya Pak. Peserta semuanya di bawah saja. Gak apa-apa, gak kelihatan wajah kita. Yang penting kesehatan kita terjaga, apakah masker atau face shield. Rara, ini adalah mana maskernya? Nanti ke foto 1, 2, 3 buka gitu. Baik, mungkin yang laki-laki boleh di bawah ya. Yang cowok di bawah, bantu pemain bola kayaknya satunya.
Tuhan. Yang perempuan karena pakai high heels mungkin lo nyaman jongkok di bawah. Oke, berikan senyum terbaik ya. Nanti kan dikoreng senggalang. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali layarnya agak bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada kita semua, terutama kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah membuka kegiatan kita secara resmi, Bapak Supardi, dan kami silakan kepada Bapak untuk kembali ke tempat. Bapak-Ibu yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah rangkaian kegiatan pembukaan acara Festival Lagu Minang tingkat Provinsi Sumatera Barat, karya-karya Sekskri Budiman. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk kepada penampilan peserta. Namun sebelum kita panggilkan peserta satu persatu, kita dengarkan arahan dari salah seorang dewan juri yang kali ini akan disampaikan oleh Benny Ambon. Iya, ini tidak asing lagi. Pak Benny, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati tentunya Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat dan jajarannya yang ada hadir di sini barangkali Pak. Dan juga Ketua Kepala Taman Budaya serta jajaran yang dari tadi kayaknya membantu kita ya, sehingga Anda bisa tersedia dengan sempurna dengan baik, kursi-kursi bisa disusun dengan baik, sehingga kita bisa duduk dengan nyaman. Dan tentunya untuk seluruh peserta lomba, baik sebelum kita mulai atau bertanya sambil juri, saya mau tambahkan sedikit mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD tadi mengenai seorang Sekri Budiman, Pak. Ya, beliau ini adalah seorang seniman yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya kenal sudah lebih dari hampir 20 tahun. Ya, selain seniman atau senior kita pencipta lagu yang sudah punya nama besar di Sumatera Barat, banyak sekali dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi kenamaan Sumatera Barat, Pak Ketua. Ya, jadi ini perlu kita lestarikan budaya seni di Sumatera Barat ini lewat lagu Minang, ya, bukan lagu daerah lain saja yang dikenang di sini, ya, karena ini tentunya bukan beberapa pencipta lagu juga yang sering kita curi. Ini tidak, kali ini khusus untuk lagu-lagu Sekri Budiman, seorang Sekri Budiman. Ya, jadi saya pribadi sangat kenal siapa beliau, cara menciptakan lagu yang begitu unik, ya, syair lagu yang begitu apik, ya. Jadi sangat berkenan di telinga masyarakat Sumatera Barat, ya. Barangkali setiap raya atau setiap tahunan, pesta perkawinan itu pasti ada dinyanyikan satu atau dua lagu dari ciptaan Sekri Budiman ini. Jadi mari kita berikan tepuk tangan lagi sekali lagi adik-adik kita
Ya, untuk Om Setri, semoga tetap sehat, kuat, dan tetap menciptakan lagu untuk kita semua. Ya, baik. Sebelum disampaikan juga, barangkali kami dari Tuan Juri berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan panitia serta juga Bang Setri kepada kami Tuan Juri. Kali ini yang diberikan kepercayaan tentunya ada saudara Neverty, seorang arranger ya untuk musik lagu-lagu Minang, dan juga seorang personalis, seorang pianis yang juga membuat beberapa buah lagu ya artis ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Jadi saya juga di sini juga bukan 1-2 hari berada di Sumatera Barat, sudah lebih dari 20 tahun, jadi 26 tahun saya udah ada di Sumatera Barat, berkecimpung di dunia musik dan tahu seluk-beluk tentang Sumatera Barat dan ada budaya sedikit-sedikit, Pak. Baik, yang pertama dari lomba adik-adik yang kami hormati, seluruh peserta, tentunya kita sudah sama-sama tahu yang biasa kita pakai di setiap lomba adalah 4 kriteria. Yang pertama adalah suara atau vokal, karena ini lomba nyanyi, ya. Jadi kadang-kadang ada para orang tua kah, atau para peserta kah, atau para pendampingnya kah yang sering berkata bahwa wah ini penampilannya mantap kok, nggak menang. Padahal bukan lomba fashion ya. Di sini lombanya ini barangkali orang tua yang punya anak murid kah, atau barangkali orang tua yang tidak mampu memberikan pakaian mahal untuk anaknya berlomba kah, sehingga merasa malu, tidak perlu ya. Walaupun sederhana atau kelihatan menarik Anda di pentas, penyanyi dengan indah, itu yang dinilai pertama, suara. Yang kedua adalah teknik membawakan sebuah lagu atau lagu yang Anda pilih ya. Jadi cara mainin itu perlu juga diatur, artikulasi dari lagu itu perlu juga dijaga ya, serta langkah-langkah kemana Anda pergi, mungkin bisa gerak kiri gerak ke kanan ya, cara main itu diatur sehingga tidak mengganggu dari artikulasi dari lagu atau tidak putus atau tidak hilang ya, sehingga juri tidak mendengar apa yang kalian nyanyi tadi atau apa yang diucapkan tadi. Dan yang ketiga adalah ekspresi, karena lagu punya arti ya, artikulasi dari lagu itu tentu ada. Sertakanlah lagu itu di pentas ini agar kami bisa menilai atau memberikan penilaian sesempurna mungkin. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh setiap peserta. Ya, kadang-kadang kalau sudah di pentas, kadang-kadang hilang ya, bisa takut dan sebagainya, tidak perlu, karena pentas ini Anda yang punya, Anda yang menyuruh kami untuk datang untuk memberikan penilaian. Ya, jadi adik-adik peserta yang memberikan, yang menyuruh kami untuk memberikan penilaian. Jadi tidak perlu takut dengan juri. Ya, juri hari ini tidak ada kepentingan dengan siapapun pesertanya. Walaupun barangkali orang tuanya kami kenal, walaupun anak-anak juga para peserta ini juga ada yang kami kenal, jadi tidak ada unsur nepotisme. Siapa yang terbaik sesuai dengan kriteria dari juri, dialah pemenang atau lolos ke babak selanjutnya. Dan yang keempat adalah penampilan. Ya, jadi penampilan bisa ke kiri ke kanan, ya, jadi bukan kena pakaian, tidak. Jadi ini bisa 4 kriteria ini. Barangkali ada dari yang lomba-lomba ini sudah para peserta ini sudah sering mendengarkan dan sudah tahu bagaimana 4 kriteria yang selalu dipakai setiap lomba selosong untuk setiap lagu-lagu yang biasa ada diikutkan ya, itu lagu pop atau barangkali lagu Minang, karena ini punya festival lagu Minang tingkat provinsi Sumatera Barat, karya Setri Perhubungan. Barangkali bisa dipahami ya, jadi ada 4 kriteria. Yang pertama tadi adalah suara, yang kedua adalah teknik, yang ketiga adalah ekspresi, dan yang keempat adalah penampilan. Barangkali 4 kriteria ini bisa dipahami dan bisa pentaskan di atas ini, bisa diekspresikan di sini, biar kita atau para juri yang akan menilai. Ya, walaupun barangkali nanti penonton yang pintar dari juri, tapi nilai tetap ada dewan juri. Sekali lagi kami dewan juri memberikan terima kasih, menyampaikan terima kasih kepada peserta yang telah mempercayakan kami untuk memberikan penilaian hari ini. Penilaian yang diberikan ini semoga kami akan menjaga sebaik mungkin dan tidak ada sekali lagi peserta siapa yang terbaik ialah pemenang. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Om Beni Ambon.
yang telah memberikan arahan kepada para peserta sebelum memulai penampilannya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, dapat kami informasikan juga bahwa penampilan peserta akan di loading. Jadi nomor lot yang dipakai peserta itu hanya sebagai nomor lot untuk dinilai oleh Dewan Juri saja. Sedangkan nomor tampil akan di loading oleh MC, di mana di depan kami ini sudah ada dua buah gelas. Ya, gelas 1 dan gelas 2 ini adalah yang putra dan yang putri setelah dipisahkan oleh panitia. Nah, sekarang kita akan bertanya, mau yang putri duluan atau yang putra duluan? Putra? Putra atau putri? Karena suara terbanyak adalah dari suara putri, nomor putri duluan. Setuju ya Putra ya? Karena kan ladies first. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah menyempatkan hadir untuk membuka kegiatan kita secara resmi. Dan selanjutnya saya langsung saja akan mengambil satu buah nomor lot. Kita panggilkan peserta dengan nomor lot 15. Peserta dengan nomor lot 15 akan membawakan lagu Di Mimpi Datang Julo dengan nada dasar D. Emang kasih ya? Tapi gak suka. Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor lot 15 akan membawakan lagu Mimpi Datang Julo dengan nada dasar D. Bagaimana Dewan Juri? Ulang. Delta.
cara-cara dalam Kira tak terlihat di atas yang satu cara lebih jual kasih cinta suram tak hutang balung bagi siang malam menyesal jangan dunia yang seika cinta canda tapi pulang dan berangkat hati dan dan sempurnakan menjalani hidup buat surah membuat hati rusuh ngajanya satu hutang balon bagi siang malam menyesal jangan menyanggah seika cinta yang ini canda tapi pulang dan berangkat tabang hati dan berjalan depan kembali yang kami hormati, itulah tadi penampilan peserta dengan nomor lot 15. Selanjutnya ada kelas satu lagi, ini adalah kelas peserta laki-laki atau putra. Kita ambil saja salah satu dan kita tunjukkan peserta dengan nomor lot 1. Belum ada ya peserta dengan nomor lot 1? Sudah ada? Belum?
Peserta yang nomor 3. Oke, peserta dengan nomor 3 akan membawakan lagu IBP Datang Jio, nada dasar F, Fantasusila. Oh, langsung jadi petugas supaya aman dan nyaman.
dalam sebuah kau yang membuat hati lesu nadanya dengan baru. Tapi apa padanya bagi orang aku di batang. Tapi aku padanya bagi orang aku di batang. Dan juri yang kami hormati, itulah tadi penampilan peserta dengan nomor lot 03. Selanjutnya kita beralih ke peserta putri. Peserta dengan nomor lot 8. Peserta dengan nomor lot 8 akan membawakan lagu Dimimpi Datang Jua dengan nada dasar delta. Masih siap-siap bro. Your surprise. Kalau dibilang siap-siap Eko, alun awak lah yang apa itu kan toilet sebentar 5 menit. Lalu kata yang menegang kantung terus. Sudah siap? Sudah. Yang juri penghormati inilah peserta dengan nomor lot 8 dengan lagu Dimimpi Datang Jua, nada dasar D. Aku
Peserta dengan nomor lot 08. Selanjutnya kita pindah ke peserta putra. Kita persilakan peserta dengan nomor lot 9. Akan 9 akan membawakan lagu Di Mimpi Datang Juo dengan nada dasar A.
Masulay ka na mo Sarchando lakanay Kinuno babiga Di akderan yang saja Jare marang bijuo Senta akhirnya siang Bahutang balantagay Siang malam ayeso Katanalay katulog Bumi ang ganayin Soy ko cinto de ti Sa pitulang Dan namuran naman Puro hati ninyo jangan Berpanjang dan malayang Dan satu datang panjang Kira dan naik masukkan Ayam berbuang jauh Dan membuat diri rusuh Macamnya dengan karu Tapi aku kadang di mimpimu datang jua Tapi aku kadang indah di alam hati Di mimpimu datang jua Menghormati telah tadi penampilan peserta dengan nomor lot 09. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor lot 3. Peserta dengan nomor lot 3 akan membawakan lagu Jawa dengan nada dasar tis. You got none. Aboy, baalar so baguluan. Yo, lewat deh. Jauhan. Cewek kan suka aja. Cewek kan. Lain.
tahu. Nah itu nya, kau kerja bisa kiri.
Pada Bapak Cik tangan Om Sekri. Itulah peserta dengan nomor lot 01. 01 ya. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor lot 01 Tabalia, Sapulua. Putra nomor lot 10. Ada? Oke. Nomor lot 10 akan membawakan lagu Cangguang dengan nada dasar Is. Di ujung jalan labuh penantian lahbas simpang area biru dan kaya repet penantian batu sahaja Lakaha buli hayat alam dapat jantungku Iyo mato dan cinta layan kali Bayang kasih dan buang kurang
delilakan bunyi dan lokala data jantung biro mato dan picangka lengan kadu tanpa tuh. Ya. Bisa. Bisa. Baik, arah dari panitia, kita istirahat sejenak, nanti acara akan kita sambung pada pukul 1.30. Untuk kepada semua peserta yang ingin istirahat, silakan. Untuk makan siang telah disiapkan oleh panitia. Satu peserta dan pendampingnya juga dapat satu. Jadi kalau dua anak satu mama bisa dapat itu. Enggak. Ya, kepada peserta disilakan untuk mengambil konsumsi atau makan siang dan kita kembali pukul 1.30 on time. Terima kasih. Sampai jumpa di pukul 1.30. Masih lucu ya. Lucu nggak? Terus dulu. Komen. Gua untuk sholat. Istirahat sebentar. Kan ini ada nada. Istirahat sebentar sholat. Makan, sholat makan. Saya sebentar ya. Telo mah? Telo. Ikut sih matian. Iya. Ini baterainya kan? Iya. Baterai di ini ya. Nggak do kalau foto. Hah? Hah?
ganti jo kain hitam. Mereka kiden langkahkan badan rasul tak batulang. Adia tak bucua di muka palaminan. Dan himbau-himbau indah mandawe mato tapi cil tangan balipe dendang baganti jora to tangi laharo sunti nangkun yang ame kadipakaikan karena daro bapisah kita sabalun basang dia dan taro bahara sabali kampung kironyo bahara kapusaro dan haro bahara sabali kampung kironyo bahara kapusaro. Baganti jo kain hitam. Mereka kiden langkahkan badan rasul tak batulang. Hadiah tak bucua di muka palaminan. Dan himbau-himbau indah manjawe mato tapi ciang tangan balipe dendang baganti jora to tangi laharo sunti nangkun yame kadipakaikan karena daro bapisah kita bapisah sabalun basandi dan haro bara sabali kampung kironyo bahara kapusaro dan haro bara sabali kampung kironyo bahara kapusaro dan haro bara sabali kampung kironyo bahara kapusaro dan haro bara sabali kampung kironyo bahara kapusaro.
cinta
makan bulian nak nyotanang data jantung tio mato dan piciangkan lenggang nyonan kandung tanpa juo pandai dan baca mindiri mampu salah demam baca bayang deta pandai dan baca mindiri mampu salah demam baca bayang. Pautan hati Allah lamu hilang pamenan diri jinan rami langang rasonyo hati hari-hari risau ke kawan diri kini adia datang batamu muko raso kahare nelungga salamoko tapi nyatonyo undangan dan tarimo tambah kalam nan galo. Puas sangka di penantian hingga pikir sansai
Allah lamu lape pautan hati, Allah lamu hilang pamenan diri, dinan rami langang rasonyo hati, hari-hari risau ke kawan diri. Ini adi datang batamuko, raso kahare nan lungga salamuko, tapi nyatunya undangan dan tarimo, tambah kalam nan galo salamuko. Lah hilang angan-angan, Allah habis sagalonyo harapan. Lah puas sangka di panantian, tinggal pikir sansai jo harapan. Bukannya alam datang menyembah, dek balam jinah pandai mamutui tali. Bukannya alam datang menyembah, dek balam jinah pandai mamutui tali.
sentiang indah tak bilai, tak mungkin kusui bisa selesai. Deduto habis rasa picayo, mangkonyo runtuh maligai cinta. Taraga mengamangku taraga, dibuju hati indah tak buju. Lah jauh cinta lah hilia jauh, deh rusuh nak mudi ayah di baru. Di tanggang jantung hati di pitanggang, nan hilang capui tak bawa pulang. Sehilang sakit kawa pun tiba, nyatonya cinta butuh tak bamato. Sahabi baik manis tak rasa, nyatonya cinta tak namuh binaso. Sentiang indah tak bilai, tak mungkin kusui bisa selesai. Deduto habis rasa picayo, mangkonyo runtuh maligai cinta. 6 orang. Una baik kalau bahasa, memang masalah tu. So bahasa kau memang dengan aku lemah buat, memang hatinya. Kalau pergi ke bayi mah, di ke bayi capek ya. Mau mah, aku mati surang dah tahu lah. Yang memang tinggal.
Nah bagus capnya dong. Dilap semungkin basah. Nah. Kamu udah ya. Enggak, motornya ada. Ini ajak mati. Gile, mati raja. Mutian tak suka banget. Hah? Ada mutian. Pemutian tuh udah bisa. Nah, sih sekali mau tahu tuh dia aku ini. Dia beli hotel sama.
Ya Pak. Deh, telo aja Pak. Halo Kak Put, si Ririn nasi ko emang suruh si Ririn lah di siko emang suruh
Cincin hati jadi ibarat bundaran sambil antara kau tidur dan hati bermain dan cinta langkahnya datang dari sejumlah dan cinta menghilangkannya datang dari sejumlah. Aku tidur karena hati dua lanci bola melakukannya dan bersunjung lanci bola melakukannya datang bersunjung. Sudah mengerti dan datang tadi malam cincin hati jari beribata bangga rasa cincin hati jari beribata bangga. Saya Bapak Guru dari nomor 02. Selanjutnya kita ke peserta perempuan ya, ke peserta putri dengan nomor 7. Peserta dengan nomor 7 akan membawakan lagu Jawa dengan nada dasar is. Kepada peserta dengan nomor 7 disilakan. Lele. Oh,
Juri yang kami hormati itu tadi peserta dengan nomor lot 07 Putri. Selanjutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor lot 6 Putra. Peserta dengan nomor lot 06 akan membawakan lagu Di Mimpi Betangju dengan nada dasar Fish. Iya.
Selanjutnya kita tampilkan peserta putri dengan nomor lot. Ini 6 atau 9 ya? 2 tahun tadi. Mau 6 atau 9? Tadi soalnya. Peserta dengan nomor lot 6. Banyak punya lagu. Putri, Itu kan nanti sudah? zoom nanti belakang itu mungkin ada. Nggak ada orang ya? Oke, kita lanjutkan. Aduh. Peserta dengan nomor lot 06 akan membawakan lagu Beri Hati Tarabau dengan nada dasar B. Bunyi. Tadi kan muncul. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor lot 06 dengan lagu Kaduri Hati Tarampau.
Kita lanjutkan dengan penampilan putra dengan nomor lot 4. Peserta dengan nomor lot 4 akan membawakan lagu Di Mimpi Datang Ju dengan nada dasar A. See
yang malah menyesal. Jangan baik waktumu yang dalam harimu jadi kunci hidup ini. Sampai itu hilang dan berenang tabang hati mengerjakan pakai lemah rendah dan sekolah penjalan berdenai mata surat membuat hati rusuh nak jaga sadar tapi aku ada bila ini alam aku diri dan tapi aku ada bila di alam aku diri Juri yang dihormati, itu yang tadi peserta dengan nomor 4. Kita lanjutkan dengan penampilan peserta putri urutan nomor lot 11. Peserta putri dengan nomor lot 11 akan membawakan lagu Basuruh Jo Ayematu dengan nada dasar E.
Yang juga kami hormati dari peserta nomor lot 11 putri, kita lanjut ke peserta putra dengan nomor lot 13. Ada? Oke, selanjutnya kita mengenalkan peserta putra dengan nomor lot 8. Juga tidak ada? Dilanjut yang kami hormati, peserta dengan nomor lot 08 putra akan membawakan lagu Di Mimpi Datang Julu, nada dasar G. Baterai sudah Pak. Oh itu habis baterai. Iya Pak. Tapi aku kadang indah di anyetu di mimpinya datang jiwa.
endang kurang mentabang ulah hati menyojalan di tanggai ramah insan kebatan menjalan kira denai buah surah alam sehingga jauh namun hati rusuh nak jadi tapi apakah dia indah di alamnya itu di mimpinya datang dia tapi apakah dia indah di alamnya itu di mimpinya datang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari peserta nomor lot 8 putra, kita lanjut ke putri dengan nomor lot 4. Putri dengan nomor lot 04 akan membawakan lagu Di Mimpi Datang Jua dengan nada dasar dis. Oke, Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita persilakan untuk penampil putra dengan nomor lot 14. Peserta dengan nomor lot 14 akan membawakan lagu Di Mimpi Datang Jum dengan pada dasar bass.
Selanjutnya langsung saja kita panggilkan peserta putri dengan nomor lot 9 tadi tidak ada ya. 16 peserta putri dengan nomor lot 16 akan membawakan lagu Cangguang dengan nada dasar E. Laptopnya nge. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang hilang dan berpandai dan berjamin diri mampu salah mampu coba yang berpandai dan berjamin diri mampu salah mampu coba yang Selanjutnya kita langsung saja mengambil nomor lot untuk penampil peserta putra dengan nomor lot 11. Peserta dengan nomor lot 11 akan membawakan lagu Di Mimpi Datang Jua dengan nada dasar D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Peserta dengan nomor lot 10 Putri. Peserta dengan nomor lot 10 Putri akan membawakan lagu Basiwarjo Ayamatu dengan nada dasar F. Maafkan akunya, maafkan suaranya. Itu masalahnya. Dia tajam enggak? Dia tajam. Tajam Pak. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selanjutnya kita panggilkan peserta, ini sepertinya terakhir putra, dengan nomor lot 12. Peserta dengan nomor lot 12 akan membawakan lagu Sumpah Pembasuh Mukul dengan nada dasar A. Sumpah diri mengkotak
Silakan peserta dengan nomor lot 14 akan membawakan lagu 14 Basuwojo Ayamato dengan nada dasar F.
Masih ada? Masih ada dukcapil ya? Dengan nomor lot 12? Tidak ada? Oke, berarti inilah peserta yang terakhir kita, Putri dengan nomor lot 13. Peserta Putri dengan nomor lot 13 akan membawakan lagu Di Mimpi Datang Jua dengan nada dasar C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang malam
Bumi akan menerima joyku cinta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, itulah tadi penampil terakhir kita. 30 besar yang masuk ke babak penyisian. Babak apa sekarang, Om? Semifinal. Babak semifinal Festival Lagu Minang Tegal Provinsi Sumatera Barat karya-karya Sakti Budiman. Dan waktunya dewan juri untuk bersidang. Untuk itu kami persilakan kepada ketiga dewan juri kami untuk menilai dan menimbang siapakah yang perebutan posisi juara. Pada dewan juri kami persilakan untuk menuju ruang sidang. Dan hari ini juga ya Sakti Budiman, kita akan langsung mengumumkan siapakah dari para peserta semuanya yang akan maju ke babak selanjutnya. Sekarang 5 besar putra dan 5 besar putri. Untuk menunggu hasil sidang, bagaimanakah jika kita dengarkan suara emas sang pencipta lagu kita, Sakti Budiman. Ayo Om. Iya. Wajib live artis yang ditunggu-tunggu pada hari ini. Ya, luar biasa sekali. Memang benar Sakti Budiman merupakan sosok yang menginfluence generasi berikutnya ya. Termasuk saya sendiri terinfluence sama bapak yang satu ini. Memang luar biasa sekali dalam menciptakan sebuah lagu itu. Liriknya, racun-racunnya memang tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan, Om? Lagu baru ini, Om? Lagu apa? Masih lagu lama, lagu baru. Belum booming. Ada Sungai Tanang juga, ada Bapi Sari Juang Jalan yang baru diperkenalkan oleh Android. Dan ada lagi, saya lupa judulnya. Insya Allah dalam lagi mungkin akan booming juga. Amin. Baik, sebuah lagu lama saya mengulang lagu Tri Pagi telah menimbang. Cinta
Lagu banyak masa siap Mau lagu apa? Ada request lagu Pak? Anak saya bohong Malam Pamutih Tali Malam Pamutih Tali itu lagu besok ya? Itu lagu final tuh sama diganggang tapi balap Pamutih Tali gitu objek ini orang penjara tidak pandai. Ya, ada orang penjara itu saya tidak ada walam seputihnya. Mana masih sama? Satu ke makan sawah kemarin kira mau request lagu. Apa lady sih mah? Apa lady? Ya.
Sekri Budiman ya, Bapak Sekri Budiman. Bagaimana Pak? Istirahat dulu. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sambil kita mengkondisikan suasana karena berhubung hujan. Kita istirahat sejenak, nanti kita masih menunggu hasil sidang dewan juri yang sore ini juga langsung akan kita umumkan 5 besar dari putra dan 5 besar dari putri yang besok akan melaju ke babak selanjutnya untuk memperebutkan siapakah yang menjadi juara 1, 2, dan 3. Baik, kita istirahat sejenak sambil menunggu mungkin ya silakan saja untuk reunian ya. Ini mungkin juga ada yang dari Payakumbu, ada dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tadi mana? Bukit Tinggi berapa orang yang masuk final? Semifinal ya, 8 orang. Payakumbu 1, 2. Kampung awak memang bangkit tangan tuh tinggi-tinggi, orang Payakumbu itu karena lu Bang Gilang sampai di Buco gini ada orang Payakumbu aja mah. Orang Padang mana Padang?
Pasaman. Pasaman. Nah, tapi juga ada dari Solo Selatan ya. Ada bukannya? Oh iya. Dari mana lagi yang belum disebutkan? Dari Pariaman. Dari Pariaman. Oh ya, dari Pariaman tadi ada perempuan ya. Ya, oh juga ada yang laki-laki juga. Siapa lagi yang belum disebutkan daerahnya? Nah, itu membuktikan bahwa salah satu pemersatu daerah itu adalah kesenian. Dan kita berharap ini bukan pertama dan terakhir kali di tahun ini ya. Pandai-pandai Om Sekri mencari anggaran mungkin nanti di bulan November atau Desember. Nah, kita adakan juga kegiatan berikutnya dan kita harapkan ini menjadi kegiatan agenda tahunan lagi di Taman Budaya. Karena sudah lama sekali sudah hilang dulu. Aduh, mungkin yang pakai-pakai dulu masih ingat dengan pekan budaya begitu. Nah, pekan budaya tidak ada lagi. Mudah-mudahan Festival Om Sekri ini menjadi salah satu kegiatan tahunan karena beliau juga tidak berhenti berkarya kan. Mudah-mudahan tahun depan juga seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD tadi untuk berkolaborasi dengan pencipta lagu lainnya untuk dilombakan lagu-lagunya. Kita menunggu hasil Dewan Juri bagaimana Om Sekri. Final besok akan kita selenggarakan pada pukul 2. Itulah siap Dewan Juri untuk ya mencapai sudah jurinya. Dan juri yang kami hormati, selamat datang di tenda kehormatan kami. Ya, jadi besok malam final akan kita selenggarakan pada pukul 2 siang on time. Tapi seluruh peserta yang bisa masuk ke babak selanjutnya itu bisa berlatih ya, bisa mengambil nada atau mengetahui batang lagu skensornya. Itu pada pukul 10 kita sudah melayani di sini. Ketika setelah zuhur itu tidak ada lagi saya belum ambil nada, saya belum dengarkan musiknya, itu tidak ada berlaku lagi, tidak akan diterima panitia karena besok semua 5 besar itu atau 5 pasang tadi 10 besar jadinya 10 orang itu nanti akan membawakan 2 buah lagu. Jadi kita akan on time, berusaha on time agar tidak keburu maghrib. Kalau lebih seperti ini situasi selesai itu kan enak begitu. Tidak sampai jam 5:30, tidak sampai jam 6:30 bahkan gitu ya. Jadi on time besok jam 10 adik-adik yang mau latihan atau mengambil nada atau mencoba musiknya silakan langsung ke sini ya Om ya. Jam 10 kita sudah bisa melayani. Langsung saja Dewan Juri yang terhormat. Makanlah dulu, makan nih dingin-dingin ya. Baik, hadirin yang berbahagia, peserta yang kami peserta yang tersayang begitu. Disayangi. Kan adik-adik semua ini sepertinya. Tibalah saatnya kita mengumumkan siapa dari Anda semua yang akan melaju ke babak selanjutnya pada Festival Lagu Minang tingkat Provinsi Sumatera Barat karya Sekri Budiman. Baik, untuk pengumuman kita silakan salah satu dari diri mungkin Om Bini Ambon lagi. Om, silakan Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya, peserta yang tentunya dan juri hormati dan juga yang punya hak. Ang Sekri Budiman. Wah. Izin bro, kami akan menyampaikan sesuai nomor undian 5 pria dan 5 wanita yang berhasil untuk masuk di babak final besok nanti. Tentu akan kami berikan masukan sedikit. Semua bagus, ya. Tapi ada yang ternyata keselio. Yang harusnya bagus, yang harusnya rancak, ada yang sedikit. Padahal vokalnya bagus dari yang lain barangkali. Tapi ini menjadi pertimbangan, ya, karena semua punya nilai yang tertinggi. Dan 5 besar itu punya nilai yang memang lebih tinggi. Jadi kami Dewan Juri mohon maaf untuk para orang tua. Mohon maaf kalau anak Anda atau para pelatih, ya, anak murid Anda tidak lolos kali ini, bukan berarti tidak baik, ya, tapi nilai. Baik, barangkali tidak panjang lebar ya. Saudara Nova,
Saudara Kusriadi, kita langsung sampaikan yang berhasil masuk ke babak final untuk besok hari kelima putra dulu. Nomor 9. Ya, permintaan obstetrik naik ke atas biar kita lihat. Baik, sambil membacakan, kami dengan juri tidak punya kepentingan dengan siapapun pesertanya. Walaupun banyak orang tua yang kami kenal dekat, anak murid pun kami kenal dekat, tapi ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila anak-anak kita atau adik-adik kita yang tidak lolos. Tolong dimaafkan untuk kali ini. Ya, banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi untuk depan, untuk hari ke depan ya, untuk ke depan. Yang kedua untuk putra. Nomor 7. Baik, yang ketiga untuk putra, nomor 9. 6. Tidak tahu asal peserta ini dari daerah mana. Dari mana nih? Kabupaten 50 kota, jauh-jauh ya, ternyata lolos ya. Ini Kabupaten Solo, ketemu Pasaman, ya, sudah dari 3 daerah yang berbeda. Yang keempat dengan nomor undian berapa? Kita serang kita berapa? 11. Ya, ada ini dari mana? Bukit Tinggi. Baik, dan yang terakhir untuk 5 putra yang tampil untuk final besok adalah nomor undian 12. 12. Baik, kita lanjut ke peserta putri. Untuk peserta putri dengan nomor undian 10. Nomor tersebut silakan. Padahal dua-dua bertemu sini di Padang ya. Tapi tidak semua orang Padang bisa menang. Baik. Yang kedua 0-1. Baik, kami sekali lagi tidak bosan-bosan memberi masukan untuk para peserta. 2 lagu ya besok ya. Hampir sebaik mungkin untuk besok, karena besok adalah final atau babak terakhir yang kita harus dipentas ini. Dengan 2 lagu yang full. Yang ketiga, nomor undian 6.
Ladang apa? Baik, ini dari mana? Padang. Ini Bukit Tinggi ya. Ini Padang juga. Padang juga ya untungnya. Baik, tapi ini benar-benar tidak ada tujuan-tujuan yang jelek ya atau makanan tidak. Disesuaikan dengan nilai yang keempat. Yang keempat dengan undian 11. Ada dari mana deh? Baik. Dan yang terakhir, yang terakhir itu nomor 2. Kosong. Berapa kira-kira? Kosong. 3. Nomor 33 nggak sampai kok. Batas password tadi tadi. Adik-adik ini dari mana dok? Padang juga. Baik. Inilah ke-10 peserta untuk saya. Karya Budiman. Juga tidak kecil, ya. Jadi inilah keputusan dari guru-guru yang tidak dapat diganggu-gugat. Baik, terima kasih dan saya Nurul dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 10 peserta atau 5 terbaik putra dan 5 terbaik putri yang akan berlanjut untuk ke babak selanjutnya esok hari. Dan kita sampai ke penghujung acara pada akhirnya ya. Dan kami informasikan sekali lagi untuk seluruh 5 besar ini, besok jam 10 sudah bisa datang ke Taman Budaya untuk latihan, untuk ambil nada, untuk menyesuaikan dengan musiknya. Dan setelah break salat zuhur tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang itu, ya. Karena pada pukul 2 tepat kita akan langsung menilai penampilan dari adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.